Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya, Bobby, yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Pastinya kalian dalam keadaan sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu, panjang umur, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Lentera Hitam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung yang berjudul Hilangnya Temanku Saat Pendakian Gunung Ulu Jedi. Cerita ini ditulis oleh Jesni. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Sepuluh tahun yang lalu, dua orang pendaki yang sedang mendaki Gunung Ulu Jedi mengalami insiden yang horor dan hilang hingga tidak ditemukan lagi. Dua orang pendaki itu bernama Asal dan Sion. Mereka mendaki gunung bernama Ulu Jedi. Sebenarnya mereka telah dilarang untuk mendaki karena agak sore, tetapi mereka tidak menghiraukannya dan mereka terus melanjutkan perjalanan mereka ke gunung itu. Sesampainya mereka di kaki Gunung Ulu Jedi, mereka pun memasuki hutan yang rimbun. Selama perjalanan mereka, seperti biasa, aman-aman saja, tidak ada kejanggalan yang mereka rasakan, sampai mereka menemukan sebuah tempat yang sedikit bersih dan teduh. Akhirnya mereka berdua merencanakan untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan mereka besok. Karena hari itu sudah hampir gelap, mereka mendirikan tenda masing-masing. Setelah pagi, mereka berdua bangun dan membereskan perlengkapan mereka. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Sudah setengah hari mereka mendaki, namun seperti ada yang aneh. Mereka seperti hanya berputar-putar di tempat itu saja. Mereka berjalan ke arah timur, tapi setelah itu tetap sampai di tempat yang awal. Tempat awal mereka membuat tenda. Mereka berjalan ke arah barat, tapi tetap saja mereka tiba di tempat awal pembuatan tenda lagi. Begitu terus-menerus sampai hari menjelang malam. Akhirnya mereka kembali memutuskan untuk beristirahat di tempat awal pembuatan tenda. Untung saja persediaan makanan mereka berdua itu masih cukup. Setelah malam tiba, Asal terbangun karena mereka ingin buang air kecil. Tidak sengaja ia melihat kakek tua berbaju putih panjang dan berjenggot putih panjang berjalan ke arah barat. Asal yang ingin mengikuti kakek tua itu langsung dikejutkan oleh Sion yang memanggilnya. "Sal, Asal, kamu mau kemana, Sal?" Sion, tadi aku melihat seorang kakek tua berbaju putih dan mempunyai jenggot putih panjang. Dia berjalan ke arah barat. Apa mungkin itu petunjuk untuk kita supaya bisa menemukan jalan ke puncak gunung ini? Sepertinya sih begitu. Pagi hari, Seon dan Isal melanjutkan perjalanan mereka mengikuti jalan kakek tua tadi malam itu yang dilihat oleh Asal. Dan benar saja, mereka tidak lagi berputar-putar seperti kemarin. Mereka berdua sampai di sebuah tempat, entah tempat apa itu, mereka juga tidak tahu. Mereka melihat sebuah sumur tua dan batu yang berbentuk kuda. Seon dan Asal mendekati sumur itu. Mereka memperhatikan sumur dan batu itu. Sumur yang memiliki air yang jernih. Hanya saja ujung sumur itu tidak terlihat. Seon lalu mengambil sebilah kayu panjang dan melemparnya ke dalam sumur. Namun saat dilemparkan ke dalam sumur itu, kayunya sama sekali tidak terlihat ataupun mengapung. Mereka berdua menelan ludah saat melihat kayu yang dilempar Seon itu. "Sepertinya kita harus pergi," ujar Asal yang sudah sedikit merinding. "Ayo, kita pergi." Seon setuju. Dia juga merasa agak aneh saat ini.
merasa seperti ada hembusan angin yang berhembus menyentuh kulitnya, membuat ia menjadi merinding. Saat di perjalanan pulang, Asal melihat seekor ayam berwarna hitam. Ia berencana untuk menangkapnya. Seon sudah melarangnya agar tidak berbuat macam-macam. Namun, ia tidak menghiraukannya. Asal tetap bersikeras untuk menangkap ayam yang ia lihat itu. Akhirnya, Asal pun menangkap ayam itu, lalu membawanya pulang. Namun sesuatu yang mengerikan terjadi. Seon dan Asal yang berjalan belum jauh, tiba-tiba hujan datang yang begitu deras, dan angin yang begitu kencang membuat mereka tidak bisa meneruskan perjalanan pulang. Mereka merasakan bahwa hujan yang turun seperti sebesar batu, dan angin yang berhembus sangatlah kencang, seperti angin menghisap mereka berdua, dan terdengar suara gemuruh seperti petir. Mereka berdua berusaha berpegangan pada pohon agar tidak terjatuh. Kakek berjanggut putih itu pun terlihat dari kejauhan sambil mengarah pada mereka. Entah suara dari mana, tiba-tiba muncul dan berbicara. Padahal saya sudah berbaik hati pada kalian untuk bisa menemukan tempat tinggal kami. Tapi ternyata kalian adalah orang jahat yang mengambil milik kami tanpa izin. Seon dan Asal langsung terkejut, dan Asal langsung melepaskan ayam yang ia ambil. Dan tidak lama, suara gemuruh dari atas mereka ternyata itu longsor. Mereka berdua pun terbawa longsor hingga tidak ditemukan lagi keberadaannya. Para Basarnas sudah berusaha mencari jasad mereka berdua. Namun nihil, mereka berdua tidak pernah ditemukan. Karena hal itulah, pendaki Gunung Ulu Jadi ditutup. Kita mulai ke ceritanya. 5 orang anak muda sedang nongkrong di sebuah warung kopi. Udah lama nih, kita nggak trekking. Ujar seorang anak muda yang bernama Fandi. Iya ya, jadi rindu juga. Sahut anak muda lagi yang bernama Hanis. Gimana kalau kita adain trekking lagi? Tawar anak muda lagi yang bernama Gio. Iya, boleh juga tuh. Ujar anak muda lagi yang bernama Reza. Terus, kalian mau trekking di mana? Tanya seorang anak muda lagi yang bernama Rio. Rio adalah kakaknya Gio. Gimana kalau kita ke Ulu Jadi aja? Sahut Fandi yang membuat mereka berempat terdiam. Loh, kok pada diam aja kalian? Lo yang bener aja, masa ke Ulu Jadi sih? Ujar Gio yang dibalas anggukan teman-temannya. Lagian ya di gunung itu udah gak ada pendaki yang kesana. Reza pun juga angkat berbicara. Iya tuh, soalnya kejadian 10 tahun yang lalu. Halah, itu kan udah lama. Paling juga sekarang gak ada tuh yang kayak gitu lagi. Lagi-lagi, si Fandi memaksa buat trekking mereka di Gunung Ulu Jadi. Para pendaki udah gak diizinkan kesana karena udah tanda pelarangan buat para pendaki. Rio sedari tadi hanya diam, kini buka suara. Ya itu kan udah lama yuk. Gak mungkin kan sekarang masih ditutup. Kejadiannya kan udah 10 tahun yang lalu. Atau kalian gak berani ya? Ucap Fandi yang terdengar sedikit menantang teman-temannya. Siapa bilang kita gak berani? Hah? Ujar Gio yang cepat tersulut emosi. Kalau berani, kenapa kalian nolak buat trekking di gunung itu? Ya udah kalau gitu, ayo ke sana. Ya udah deh, coba aja dulu besok. Kalau memang diizinkan, tapi kalau enggak, kita balik aja. Ujar Sirio kepada Fandi dan juga Reza. Oke bro, saya setuju. Mereka berlima pun kembali. Bawa perlengkapan besok kita pergi. Siap bro, siap. Kata Fandi dan juga Reza. Mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Di perjalanan, Rio dan Gio menaiki mobil sama-sama. Kak, apa boleh kita trekking di Gunung Ulu Jadi itu? Tanya Gio pada kakaknya Rio. Gak tahu juga deh, kita coba aja besok. Kasus hilangnya pendaki 10 tahun lalu itu bukan sekedar berita belaka loh kak. Ya kalau memang
pendakian di sana masih ditutup ya, pasti orang-orang di sana bilang dong sama kita. Iya juga ya, Kak. Pagi hari, mereka berlima telah bersiap-siap untuk berangkat trekking. Jalur untuk ke sana lewat mana? Tanya Hanis pada mereka berempat. Setauku ada 2 jalur di desa, apa namanya ya? Desa Padan Jakaya kayaknya. Iya, Desa Padan Jakaya. Sama di Desa Levara. Ya, itu benar. Oh, gitu. Ya udah, kita lewat Desa Levara saja, Ujar Fandi yang sudah bersiap-siap menaiki motor trailnya. Mereka tidak membawa mobil, karena mengingat bagaimana jalur ke sana tidak bisa dilewati oleh mobil. Mereka berlima pun pergi ke Desa Levara menaiki motor trail masing-masing. Sesampainya di Desa Metan Timali, ternyata motor mereka kesusahan melewati jalan ke Desa Levara. Jalan setapak di pinggir jurang. Mereka butuh waktu kurang lebih 2 jam. Mereka dari kota ke Desa Matan Timali dan butuh waktu kurang lebih 1 jam jalan kaki ke Desa Levara. Jadi gimana nih? Mau lanjut gak? Tanya Rio kepada teman-temannya. Lanjutlah. Ngapain gak lanjut? Kita udah sampai ke sini. Jawab Fandi dengan sombongnya. Oke, kalau gitu, kita jalan kaki aja. Motor kita titip di penitipan motor. Ujar si Rio pada teman-temannya. Loh, kok jalan kaki? Naik motor saja lah. Kenapa kalian gak berani? Ujar Fandi lagi dengan nada sombongnya lagi. Fandi yang bersiap untuk melewati jalan setapak itu dengan motornya langsung ditarik oleh Rio. Fandi, lo gila ya? Rio yang sudah emosi karena Fandi langsung menarik Fandi turun dari motornya dan menggenggam kerah baju Fandi. Fandi, lo mau mati ya? Kita itu pergi trekking bareng-bareng. Kalau lo kenapa-napa, yang mau tanggung jawab siapa? Siapa? Orang sini. Kita yang tanggung jawab, karena kita teman elu. Lo mikirlah pakai otak. Jelas Rio, dan langsung melepas kerah baju Fandi dengan kasar. Udah, gak usah berantem. Reza berusaha menenangkan Rio. Iya Van, benar kata Rio. Lo lihat aja, jalannya aja kayak gitu. Daripada entar kenapa-napa, lebih baik kita jalan kaki aja. Ujar Hanis kepada Fandi. Mereka pun membawa motor mereka masing-masing ke penitipan motor di sekitar Desa Matan Timali. Lalu mereka melanjutkan dengan berjalan kaki. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam, mereka pun sampai di sebuah desa yang bernama Levara. Rio dan teman-temannya pun pergi mencari rumah kepala desa untuk menanyai apakah masih boleh melakukan trekking di Gunung Olojadi. Seorang warga sedang lewat pulang dari ladangnya. Karena Rio kebingungan mencari rumah kepala desa di desa ini, jadi ia menanyakan dengan seseorang warga yang lewat. Permisi Pak. Oh iya, ada apa ya? Gini Pak, kita lagi nyari rumah kepala desa di sini Pak. Kalau boleh tahu, di mana ya Pak rumahnya? Oh, saya kepala desa sini. Ternyata, orang yang ditanyai Rio adalah kepala desa di sini. Oh gitu ya Pak. Gini Pak, Pak, boleh nggak kita ngobrol sebentar di rumah Bapak? Iya boleh, ayo kita ke rumah saya. Mereka pun sampai di rumah Bapak Kepala Desa. Dibanding dengan rumah-rumah sebelumnya, hanya rumah kepala desa ini yang sedikit lebar. Mereka pun disuguhi kopi. Saya kepala desa di Desa Levara ini. Nama saya Yono. Salam kenal Pak. Saya Rio, dan ini teman-teman saya. Kami dari kota Pak. Oh iya. Terus tujuan kalian kesini itu mau apa? Gini loh Pak, kita dari komunitas pecinta alam mau trekking, ingin menaklukkan pendakian Pak. Oh iya. Kita mau melakukan pendakian di sini Pak, di Gunung Olojadi. Pak Yono sempat terkejut mendengar perkataan Rio. Loh, apa kalian gak pernah dengar ya?
bahwa di Gunung Ulu Jadi itu sudah nggak diizinkan para pendaki untuk ke gunung itu. Iya Pak, kita tahu. Cuman kita pikir udah nggak ditutup lagi Pak. Emang nggak bisa ya Pak ke gunung itu? Apa karena kejadian 10 tahun yang lalu Pak? Fandi langsung menimpali perkataan Rio. Iya, itu semua karena kejadian 10 tahun yang lalu. Walaupun itu sudah lama, tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi kalau kalian kesana lagi. Maaf, saya nggak bisa ngizinkan kalian mendaki ke gunung itu. Oh gitu ya Pak. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Teman-teman, kita balik ya. Tanya Rio kepada teman-temannya yang dibalas dengan anggukan. Tetapi lain dengan Fandi yang sepertinya kesal karena mereka tidak diizinkan mendaki Gunung Ulu Jadi. Hari sudah mau malam. Lebih baik kalian nginap saja dulu di sini. Pak Yono menawarkan pada mereka untuk menginap karena hari sudah malam. Mereka semua pun setuju untuk menginap di rumah Pak Yono. Maaf ya adik-adik, rumah bapak itu kecil begini. Kata Pak Yono mengantarkan mereka ke tempat istirahat. Dikarenakan kamar tidak cukup untuk mereka berlima, mereka pun tidur di depan TV rame-rame. Kalian makan dulu. Istri saya sudah memasak untuk kalian. Ya begini kalau di desa, apalagi desa terpencil, makanannya sederhana. Iya Pak, nggak apa-apa. Makanan harus disyukuri Pak. Jawab Reza kepada Pak Yono. Mereka pun makan bersama-sama. Setelah selesai makan, mereka ngobrol-ngobrol di depan TV bersama Pak Yono. Reza dan Rio yang masih asik mengobrol dengan Pak Yono tidak mengetahui bahwa Fandi, Hanis, dan Gio sudah duduk di luar. Gimana nih? Kita kan udah bela-belain kesini nih. Jalan kaki selama sejam lebih lah. Tapi gak ada hasil apa-apa. Kita gak jadi trekking lagi. Rugilah kita. Jelas Fandi yang kesal karena tidak diizinkan untuk melakukan trekking. Iya benar juga. Rugi kita kesini kalau nggak jadi trekking. Hanis setuju dengan perkataan Fandi. Ya gimana ya? Kan di sini memang udah ditutup. Alah, lu sih nggak bisa bujuk Rio supaya bisa maksa sama Pak Kepala Desa itu buat trekking. Ujar Fandi dengan kesal. Apa lu nggak berani? Ah? Lanjut Fandi dengan tatapan mata yang seperti sedang mengejek ke arah Gio. Maksud lu apaan, Van? Gio yang gampang tersulut emosi pun langsung berdiri ingin menantang Fandi. Udah woi, jangan berantem. Hanis yang berusaha menenangkan Gio dan Fandi. Gio, bilang aja lo cupu. Fandi terus memanas-manasin Gio yang membuat Gio mengepalkan tangannya ingin memukul wajah Fandi. Udahlah Van, gak usah manas-manasin Gio. Gio pun duduk menenangkan emosinya Fandi dan Hanis pun ikut duduk. Gimana kalau kita trekking aja ke Gunung Ulu Jadi? Terus gimana sama Rio dan Reza? Pasti mereka gak akan ngizinkan kita pergi lah. Kita pergi subuh sebelum mereka kebangun. Lagian itu gak lama kok, paling sehari doang. Ujar Fandi masih bersikeras untuk mendaki Gunung Ulu Jadi. Hanis hanya menatap Fandi dengan ragu-ragu. Jangan bilang lo juga sama kayak si Gio. Ujar Fandi yang membuat Gio mendelik tajam kepadanya. Anjing. Ya udah ayo, ntar subuh kita pergi. Gio yang tidak suka diremehkan langsung menyetujui usulan Fandi. Ya udah, gue ikut. Hanis juga setuju dengan usulan Fandi. Oke, siapin perlengkapan kita malam ini. Dan jangan sampai Rio dan Reza tahu. Ujar Fandi yang tersenyum bangga. Mereka pun masuk kembali ke dalam rumah Pak Yono untuk beristirahat lebih cepat. Mereka sengaja beristirahat lebih cepat agar mereka bisa cepat bangun, agar tidak ketahuan oleh Rio dan juga Reza kalau mereka akan pergi ke Gunung Ulu Jadi. Rio agak sedikit heran dengan Fandi, Gio, dan Hanis cepat beristirahat, tapi Reza menepis rasa heran Rio. Tumben, mereka pada tidur. Kenapa ya? Apa lelah kali ya? Rio yang heran
melihat adik dan teman-temannya sudah beristirahat terlebih dulu daripada dia. Iya yuk, mungkin mereka kecapean kali. Ujar Reza yang sudah bersiap juga untuk beristirahat. Mereka berlima pun beristirahat. Rio tidur di dekat jendela. Udara yang begitu dingin membuat Rio terbangun. Rio bangun dan duduk. Ia melihat ke arah teman-teman yang begitu pulas tertidur. Dan udara malam terus berhembus dari jendela di sebelah Rio itu. Rio mengambil ranselnya dan mengambil sebatang rokok, lalu membakarnya dan menghisap rokoknya. Sedikit lama ia merokok. Samar-samar ia mendengar suara orang dari balik pintu. Jangan. Kok kayak ada suara orang ya? Adikmu. Rio pun bangun, berniat untuk membuka pintu, karena ia sangat penasaran dengan suara yang ia dengar itu. Pintunya dibuka. Krek. Loh, kok nggak ada siapa-siapa? Rio yang memperhatikan sekitar halaman rumah Pak Yono itu juga tidak melihat siapa-siapa. Namun saat Rio berbalik untuk masuk ke dalam rumah kembali, ia merasa seseorang berdiri di belakangnya. Rio hanya diam. Dia ingin berbalik, namun badannya begitu kaku, seperti ditahan untuk tidak berbalik. Sayup-sayup terdengar. Seseorang itu berkata, Jangan naik Gunung Ulu Jedi. Adikmu dan teman-temanmu bisa dalam bahaya. Suara seperti orang tua, namun hanya sayup-sayup terdengar. Suara itu hilang. Rio merasa badannya seperti tidak kaku lagi. Lalu ia berbalik, namun tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Seketika bulu kuduknya berdiri. Ia pun cepat-cepat masuk dan mengunci pintunya. Rio yang langsung berbaring masih berpikir dengan ucapan aneh tadi. Mereka memang tidak akan mendaki Gunung Ulu Jedi, dan mereka besok akan pulang. Namun ia heran dengan perkataan suara tadi. Apa ya maksudnya? Adikku dan teman-temanku bisa dalam bahaya. Batin si Rio. Rio yang sudah ngantuk akhirnya tertidur juga. Subuh. Di waktu subuh itu, Fandi bangun dan melihat jam di layar ponselnya tepat pukul 04.15. Fandi pun membangunkan Gio dan Hanis untuk segera pergi ke Gunung Ulu Jedi sebelum Rio dan Reza bangun. Han, bangun woi. Gio, bangun. Udah subuh woi. Apaan sih, Van? Ganggu orang tidur aja. Gio terbangun, namun masih setengah sadar. Janji kita semalam, kita mau trekking. Oh iya. Woi, Hanis, bangun. Iya, dikit lagi ah. Hanis yang masih mengantuk belum ingin bangun. Dikit mata lu. Bangun woi, kita mau trekking. Fandi yang kesal karena Hanis tidak ingin bangun, menggoyang-goyangkan bahu Hanis. Iya ya, nih gua bangun. Lalu Hanis bangun sambil mengucek-ucek matanya. Ambil ransel kalian. Jangan sampai Rio sama Reza terbangun. Fandi yang mengambil ransel dan langsung berdiri. Gio dan Hanis pun sudah mengambil ranselnya dan mengikuti Fandi yang sudah berdiri untuk bergegas keluar. Masih gelap. Gak apa-apa. Gue bawa senter nih. Ujar Fandi sambil mengangkat tangannya yang memegang senter. Mereka bertiga pun berjalan menuju Gunung Ulu Jedi. Selama beberapa jam mereka berjalan, akhirnya sampai di hutan yang begitu lebat. Seketika mereka bertiga merinding karena melihat hutan di hadapan mereka yang begitu lebat dan banyak suara burung hantu terdengar. Serem juga ya. Gue merinding, anjir. Ujar Hanis. Mereka bertiga pun masuk ke dalam hutan Gunung Ulu Jedi itu. Dengan rasa ragu-ragu mereka berjalan. Perjalanan ke puncak Gunung Ulu Jedi itu membutuhkan waktu yang sedikit lama. Setelah mereka berjalan beberapa lama, sedikit demi sedikit langit pun sudah cerah. Sinar matahari sudah muncul menandakan bahwa hari sudah pagi. Mereka bertiga pun sedikit lega karena sudah pagi. Mereka lalu melanjutkan perjalanan lagi. Kita beralih ke rumah Pak Yono. Rio yang sudah terbangun
langsung terkejut melihat Gio, Fandi, dan Hanis sudah tidak lagi tidur di sampingnya. Ia melihat ransel milik mereka bertiga juga tidak ada. Rio langsung bangun dan keluar. Saat ia membuka pintu, ternyata pintunya tidak terkunci. Rio pun langsung membangunkan Reza. Reza, bangun Zah. Wah, kenapa? Kenapa Rio? Tanya Reza, melihat Rio seperti panik saat membangunkannya. Ini Zah, Fandi, Hanis, sama Gio gak ada. Ransel mereka bertiga juga gak ada. Reza pun langsung bangun dan melihat tempat tidur mereka, dan benar saja, ransel mereka sudah tidak ada. Pintu juga udah aku buka, tapi ternyata tidak dikunci. Apa jangan-jangan mereka trekking ke Gunung Ulujadi ya? Iya ya. Apa jangan-jangan Fandi lagi yang ngajak Gio sama Hanis? Iya, pasti dia. Dia kan pingin banget trekking ke Gunung Ulujadi ini. Astaga, Fandi. Gimana dong? Kita ikut? Ya udah, ayo. Rio dan Reza yang bersiap-siap untuk menyusul Fandi, Gio, sama Hanis, namun langsung ditahan oleh Pak Yono. Kalian tidak usah pergi dulu. Kita tunggu saja sampai malam. Kalau memang nanti mereka tidak kembali, kita baru susul mereka. Tapi saya takut, Pak, mereka kenapa-napa. Ujar Rio yang sudah terlihat sangat khawatir. Pak Yono keluar dan melihat langit pagi yang begitu cerah dan diikuti oleh Reza dan juga Rio. Tidak akan ada yang terjadi pada mereka bertiga, kecuali mereka melakukan hal yang tidak di gunung itu. Ucap Pak Yono yang masih melihat ke atas langit. Benar kata Pak Yono, Ri. Kita tunggu saja sampai malam. Kalau memang mereka gak balik, baru kita susul. Ujar Reza menenangkan Rio. Rio hanya diam melihat Reza dan Pak Yono. Hari sudah sore, namun mereka bertiga belum juga kembali. Rio yang terlihat mondar-mandir dan Reza yang sedang berdiri di pinggir jalan. Tak lama langit pun bergemuruh. Awan hitam menyelimuti ketika burung gagak langsung berbunyi menyambar atap rumah Pak Yono, yang membuat Rio dan Reza terkejut. Zah, kok perasaanku gak enak ya? Pak Yono pun langsung keluar dan melihat langit yang dipenuhi awan hitam dan burung-burung berterbangan di atas rumah Pak Yono. Nah, ayo kita masuk. Ini sepertinya mau hujan. Ujar Pak Yono menyuruh mereka berdua masuk. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah. Terlihat wajah Rio yang begitu khawatir. Pak Yono yang tadi terlihat tenang, tapi kini sedikit tersirat rasa panik di wajahnya. Jika cuaca seperti ini, kita tidak akan bisa mencari adik dan rekan-rekanmu. Tapi Pak, adik saya ikut Pak sama mereka berdua. Lu tenang dulu ya, Ri. Ucap Reza yang mencoba menenangkan Rio. Seketika angin yang begitu kencang berhembus membuat jendela rumah Pak Yono langsung terbuka dengan kuat, yang membuat Pak Yono, Rio, dan Reza terkejut bersamaan. Apa kalian merasa ada kejanggalan tadi malam? Tanya Pak Yono sambil berjalan menutup kembali jendelanya. Reza hanya bingung mendengar perkataan Pak Yono. Rio pun mengingat kembali apa yang ia alami tadi malam. Tadi malam saat saya terbangun, samar-samar saya mendengar suara seseorang berbicara, Pak. Namun saya tidak melihat siapa itu. Suara yang saya dengar itu seperti dari luar, dan saya bangun membuka pintu. Namun tidak ada siapa-siapa juga, Pak. Tidak ada orang. Tapi saat saya ingin kembali masuk ke dalam rumah, saya merasa seperti ada seseorang di belakang, Pak. Dan dia berkata, "Kami tidak boleh ke Gunung Ulujadi. Adik dan teman-temanku bisa dalam bahaya." Seperti itu, Pak. Pak Yono mendengar langsung terkejut. Ia pun langsung ke dapur mengambil sebuah senter. Ayo, kita susul mereka bertiga. Perasaan saya tidak enak. Jangan sampai terjadi sesuatu pada mereka. Rio dan Reza pun mengangguk, lalu mengambil senter dan mengikuti Pak Yono.
Pak Yono mengumpulkan beberapa tetangganya untuk ikut mencari Fandi, Gio, dan Hanis. Mereka pikir akan terjadi hujan, tapi tidak juga, hanya langit yang mendung. Rio melihat jam tangannya, ia melihat sudah pukul 19.00. Mereka bergegas pergi ke Gunung Olujedi. Mereka pun beramai-ramai pergi ke Gunung Olujedi mencari mereka bertiga. Gio, Hanis, dan Fandi masih melanjutkan perjalanan mereka. Matahari yang agak terik membuat mereka beristirahat sejenak di bawah pohon besar. Rutenya benar gak sih? Ujar Hanis yang sudah kelelahan berjalan. Bener kok, tenang saja. Ujar Fandi dengan santainya. Istirahat dulu aja lah, baru lanjutin lagi ntar. Ujar Gio yang sudah duduk di bawah pohon sambil meneguk air minumnya. Setelah habis beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan mereka lagi. Entah sudah beberapa jam mereka berjalan. Puncaknya kejauhan. Ini udah sore, kita belum sampai-sampai. Ujar Gio lagi yang melihat jam tangannya. Iya ya, mana mendung lagi. Kita istirahat sajalah di sini. Besok baru kita lanjutin. Usul Fandi yang disetujui oleh teman-temannya. Kalau kita sampai besok nggak balik, pasti Rio sama Reza nyusul kita. Ya makanya, besok sebelum sore kita harus udah nyampe di puncak. Mereka bertiga pun telah selesai membangun tenda masing-masing. Malam hari, Pak Yono, Rio, Reza, dan tetangga yang dikumpulkan telah bergegas ke Gunung Olujedi. Mereka terpaksa mencari malam-malam karena mereka khawatir jika terjadi sesuatu hal pada Gio, Fandi, dan Hanis. Setelah berjalan beberapa lama, mereka pun sampai di kaki Gunung Olujedi. Dengan hutan yang begitu lebat, suara burung hantu dan hewan-hewan lainnya terdengar dari dalam hutan itu. Mereka pun beramai-ramai masuk. Belum lama mereka masuk ke dalam hutan itu, rintik hujan pun mulai turun dan membuat mereka berteduh di bawah gubuk yang sering orang-orang pakai istirahat sehabis kerja di kebun di bawah kaki gunung itu. Walaupun dari pertama kita masuk seperti hutan yang begitu lebat, tapi ternyata ada beberapa warga desa ini yang kerja di kaki Gunung Olujedi yang menanam sayur-sayuran. Kita harus berteduh dan beristirahat di sini dulu. Besok kita lanjutkan mencari adik dan teman-teman kamu. Tenang saja, tidak akan terjadi sesuatu pada mereka, kecuali mereka tidak melakukan yang tidak-tidak di gunung ini. Gumam Pak Yono yang berlalu menemui tetangganya. Di lain tempat, terlihat Gio yang sedang membaca komik One Piece, kesukaan Hanis dan Fandi, sedang duduk menyantap cemilannya. Saat mereka sedang asik dengan kesibukan mereka masing-masing, terdengar suara yang begitu ramai di belakang tenda mereka. Mereka mendengar seperti sebuah desa yang begitu ramai. Terdengar suara anak-anak yang bermain, orang tua, orang mengobrol, dan lain sebagainya, membuat mereka bertiga merinding. Kok ada suara ya? Bisik Hanis kepada Rio dan Fandi. Iya, aku juga dengar. Padahal ini malam loh, terus hujan. Jadi juga kayaknya nggak ada siapa-siapa di hutan ini selain kita bertiga. Udah, ayo tidur aja yuk. Ujar Hanis yang langsung keluar dari tenda Gio diikuti Fandi. Mereka kembali ke tenda mereka masing-masing untuk tidur. Suara rame itu terus terdengar sampai subuh. Gio yang tidak menghiraukan lagi suara rame itu, ia pun tertidur dengan pulas. Namun dia bermimpi aneh. Di dalam mimpinya Gio, seorang kakek-kakek tua yang berbaju putih panjang dan memiliki jenggot panjang berwarna putih. Sedang berjalan-jalan di hutan, ia seperti sedang memeriksa keadaan dalam hutan itu. Gio yang berjalan sendiri di tengah hutan tanpa Fandi dan juga Hanis. Ia kebingungan mencari teman-temannya. Lalu Gio melihat kakek-kakek itu dan menanyainya teman-temannya pada kakek itu. Permisi, Kek. Iya, Nak. Kakek, lihat gak teman-teman saya di sekitar hutan ini? Mereka ada di puncak, Nak. Cepat sekali. Kenapa mereka meninggalkanku? Nak, jika terjadi sesuatu, cepat lari ke bawah sini.
Mungkin mereka bisa membantumu. Kamu anak baik. Kakek yakin kamu pasti selamat. Rajinlah beribadah dan meminta pertolongan dari Maha Kuasa. Ucap kakek itu yang membuat Gio terheran-heran. Gio yang ingin bertanya pada kakek itu, namun Gio langsung terbangun. Tadi itu mimpi apa ya? Kok kayak nyata? Gio yang sudah terbangun sambil mengingat-ingat mimpinya. Hanis dan Fandi sudah bangun. Mereka memasak mie instan untuk sarapan dan melanjutkan perjalanan mereka. Woi, Ji, sarapan! Panggil Fandi dari luar tenda. Gio pun keluar untuk sarapan. Mereka mengobrol sambil menyantap sarapan mie instan mereka. Kalian tahu nggak suara ramai itu sampai subuh? Sampai gue nggak bisa tidur tenang. Celetuk Fandi kesal karena tidurnya terganggu gara-gara keramaian di belakang tenda mereka. Gue juga dengar, dan gue ngantuk, jadi ketiduran deh. Kalau lo, Ji, gimana? Nyenyak nggak tidur lo? Tanya Hanis pada Gio. Nyenyak kok, lagian gue juga capek. Ujar Gio sambil menghabiskan mie instannya. Ia ingin menceritakan mimpinya semalam, tapi diurungkan niatnya. Gio pikir mungkin teman-temannya gak akan percaya sama omongannya nanti. Habis sarapan, kita beresin tenda, terus kita lanjut ke puncak ya. Ujar Fandi kepada teman-temannya. Di tempat Rio dan Reza, Rio yang sudah terbangun, ia langsung ke sungai untuk mencuci muka dan minum. Di tempat itu ada air khusus untuk minum, bukan air sungai seperti mata air dari bawah pohon besar atau batu besar yang airnya pun sedikit manis. Setelah Rio selesai minum dan cuci muka, Rio pun bergegas untuk kembali ke gubuk. Namun saat ia berjalan, muncullah seorang kakek-kakek yang sama di mimpi Gio. Hanya saja, Rio melihat secara nyata, bukan di mimpi. Kakek-kakek itu berjalan menggunakan tongkat, lalu Rio menghampirinya. Kakek mau kemana? Mau ke bawah, nak. Mau mengambil singkong. Saya antar aja ya, kek. Jalan ke bawah itu curam. Ujar Rio yang langsung memegang tangan si kakek itu untuk menuntunnya berjalan ke bawah. Setelah sampai di bawah, kakek itu menghentikan langkahnya. Loh, kenapa, kek? Kok berhenti? Bukannya kebun singkongnya masih di bawah lagi? Udah, nak. Sampai di sini saja. Nanti kakek jalan sendiri ke bawah. Kamu kembalilah pada teman-teman kamu dan lanjutkan pencarian adik dan teman kamu itu. Kakek takut nanti terjadi sesuatu pada mereka bertiga. Rio yang mendengar pun terkejut dan sekaligus heran. Kenapa kakek itu tahu ya? Kalau aku mau cari Gio, Fandi, dan Hanis. Dan apa maksudnya? Dia takut kalau terjadi sesuatu. Apa dia tadi bertemu dengan mereka bertiga ya? Baik, kek. Kalau begitu, saya tinggal dulu ya. Saya mau kembali ke gubuk atas. Ujar Rio yang langsung meninggalkan kakek-kakek tadi. Namun Rio yang masih heran dengan perkataan kakek tadi, ia pun berniat untuk menanyainya kembali. Rio yang berbalik ingin bertanya pada kakek itu langsung terkejut karena si kakek tadi sudah tidak ada. Kakek tadi di mana ya? Kok cepet amat dia pergi jalannya? Kan turunan gini terus berbatuan, gak mungkin lah kakek tadi lari ke bawah. Aneh. Apa jangan-jangan ini pertanda? Aku harus cepat-cepat ke atas. Ngasih tahu kepada Pak Yono. Terus cepat nyari Gio, Fandi, dan Hanis. Batin si Rio yang langsung berjalan cepat naik ke atas. Rio, lo dari mana saja sih? Kita nyariin lo. Kirain udah duluan nyari Gio, Fandi, dan Hanis. Ada sesuatu, Zah? Bentar, Pak Yono di mana? Sesuatu apaan? Itu, Pak Yono ada di gubuk. Sini, lo ikut aku. Pak Yono? Nak Rio. Tadi Nak Reza nyariin kamu. Kirain kamu udah pergi ninggalin kita. Enggak, Pak. Saya mau cerita, Pak. Mau cerita apa? Gini loh, Pak. Tadi
Kan saya ke sungai, Pak. Terus pas mau balik ke sini, saya tuh ketemu sama kakek-kakek, bajunya putih panjang. Terus jenggotnya putih panjang juga, Pak. Jadi kan saya nanya ke dia mau kemana. Katanya dia mau ke bawah, mau ngambil singkong. Nah, saya antar tuh kakek itu ke bawah. Tapi pas udah di bawah, kakeknya itu berhenti. Katanya biar dia sendiri saja ke bawah. Nah, anehnya nih ya, Pak. Si kakek itu nyuruh saya kembali ke atas, ke sini. Terus cepat-cepat nyariin adik dan teman-teman saya. Kata dia takut kalau terjadi sesuatu pada mereka bertiga. Gitu, Pak. Itu maksudnya gimana ya, Pak? Jelas Rio panjang lebar kepada Pak Yono. Reza dan tetangga Pak Yono ikut mendengarkan cerita itu. Pak Yono dan bara tentaranya pun sontak kaget mendengar cerita Rio. Mereka seperti terlihat panik. Ayo kita berangkat, nyari adik sama teman-teman kamu. Pak Yono pun berdiri dan langsung keluar. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan mencari Gio, Hanis, dan Fandi. Fandi, Gio, dan Hanis yang sudah melanjutkan perjalanan mereka, entah mengapa seperti ada yang aneh. Mereka seperti hanya berputar-putar di tempat mereka beristirahat. Padahal mereka merasa perjalanan mereka itu sudah jauh. Loh, kok bukannya ini tempat istirahat semalam ya? Ujar Gio yang heran melihat mereka yang kembali ke tempat istirahat mereka. Iya, Ji, lo benar. Rasanya kita hanya mutar-mutar di sini aja dari tadi, kata Hanis yang melihat sekeliling hutan itu. Fandi hanya terheran dan diam melihat mereka kembali lagi ke tempat tenda mereka. Gio, Fandi, lihat sana, ada kakek-kakek tuh. Hanis menunjukkan ke arah barat, melihat kakek-kakek yang sedang berjalan ke atas. Iya, ikut aja. Siapa tahu kita bisa nemuin puncaknya. Mereka bertiga pun mengikuti kakek-kakek yang sedang berjalan ke arah atas. Belum lama mereka mengikuti kakek itu, mereka bertiga mendengar suara seperti teriakan seseorang di belakang mereka. Mereka bertiga pun sontak menengok ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Saat mereka berbalik ke depan, kakek-kakek tadi sudah tidak ada lagi di hadapan mereka. Woi, mana kakek tadi? Ucap Fandi, yang celingukan mencari kakek yang mereka ikuti. Kakeknya hilang, Jir. Gio pun berlonjak kaget saat mengetahui kalau kakek itu sudah hilang entah kemana. Itu bukan kakek-kakek, Jir. Kita balik aja yuk. Ucap Hanis yang sudah ketakutan. Bentar, Wel. Kita kesini kan mau trekking ke puncak gunung. Ini kalau kita balik ya nggak jadilah. Gimana sih kalian? Van, kita udah naik gunung ini udah 2 hari, tapi kita nggak nemu puncak gunungnya. Malah kita kayak muter-muter aja di sini. Lu nggak sadar apa? Gunung ini aneh. Ujar Gio yang kesal karena Fandi yang masih bersikeras ingin ke puncak gunung Ulu Jadi. Van, lu jangan egois lah. Lebih baik kita balik aja daripada ada kejadian yang enggak lagi. Ujar Hanis yang setuju dengan perkataan Gio. Alah, gak ada tuh. Ayo ke puncak aja. Kita ikutin aja jalan si kakek tua tadi. Gio dan Hanis hanya pasrah melihat Fandi yang sudah berjalan duluan ke depan mereka. Kalau kita tinggalin, terus kenapa-napa, gimana? Aduh, kita lagi yang kena. Ayo ikutin aja. Ujar Hanis yang dibalas anggukan kepala oleh Gio. Mereka bertiga melakukan perjalanan lagi mengikuti jalan kakek tua tadi. Saat mereka mengikuti semakin ke atas, mereka merasa sudah tidak berputar-putar lagi di tempat tenda mereka seperti tadi. 1 jam mereka berjalan ke atas, akhirnya mereka sampai di puncak gunung Ulu Jadi. Mereka sontak kaget, sekaligus kagum melihat puncak gunung Ulu Jadi ini. Biasanya puncak gunung anginnya begitu kencang, namun ini sejuk sekali rasanya. Mereka melihat sebuah sumur dan batu yang berbentuk kuda. Mereka bertiga pun mendekati sumur dan batu itu.
Sebuah sumur tua dan batu besar sangat aneh. Batu itu berbentuk kuda. Gio pun melihat ke dalam sumur, airnya yang begitu jernih. Saat Gio sedikit menyentuh airnya terasa sangat sejuk. Namun anehnya, sumur itu seperti tidak memiliki dasar. Fandi yang penasaran dengan kedalaman sumur itu, ia mengambil sebilah kayu panjang, lalu memasukkannya ke dalam sumur. Namun saat dimasukkan kayu itu, langsung tenggelam dan tidak timbul ke permukaan lagi. Mereka bertiga sedikit kebingungan. Mereka bertiga ingin mengambil foto di tempat itu. Saat Gio mengeluarkan ponselnya, ternyata ponselnya kehabisan baterai. Hanis yang mengambil ponselnya saat ia ingin membuka kamera. Tiba-tiba kamera ponselnya rusak, begitu pula dengan Fandi. Kok kamera ponselku langsung error gini ya? Ujar Hanis yang memeriksa ponselnya. Iya Nis, punyaku juga sama. Kata si Fandi. Dia juga memeriksa ponselnya. Ya, gak jadi foto deh. Ya udah, gak usah foto lah. Fandi pun berkeliling di sekitar hutan itu. Gio dan Hanis duduk di bawah pepohonan dan beristirahat. Entah apa yang dilihat Fandi. Ia pun kembali memasang wajah kegirangannya. Namun Gio dan Hanis tidak menghiraukannya. Woi bro, balik yuk. Ayolah. Fandi, Gio, dan Hanis pun telah kembali ke perjalanan pulang. Fandi melihat seekor kelinci putih. Ia berniat untuk mengambil kelinci putih itu. Van, lu mau kemana? Bentar. Ada apaan sih? Ucap Gio yang langsung berhenti. Gue ngelihat kelinci warna putih. Tuh di sana. Van, lu jangan macam-macam lu. Bentar aja. Gue mau nangkap tuh kelinci. Siapa tahu gue bisa rawat. Fandi yang sudah dilarang oleh Gio dan Hanis untuk tidak menangkap kelinci. Namun ia tidak mendengarkannya. Fandi pun mengejar kelinci putih itu dan mendapatkannya. Ia memegang kelinci itu dari telinganya dan memperlihatkan pada Gio dan juga Hanis. Haha, bro, ini gue dapat. Iya ya, dapat. Ayo kita pulang aja. Mereka pun kembali. Baru 10 menit mereka berjalan pulang, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit dan di tanah. Tanah gemuruh seperti gempa dan langit bergemuruh seperti akan turun hujan yang deras dan petir. Mereka bertiga berhenti dan saling menatap. Tidak lama kemudian, hujan yang begitu deras dan angin yang begitu kencang datang, yang membuat mereka cepat-cepat mencari tempat teduh. Hampir saja Gio terjatuh, karena kencangnya angin berhembus, tangannya langsung dipegang dan ditarik oleh Hanis. Mereka memeluk batang pohon agar tidak terbawa angin yang begitu kencang. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang yang berbicara. Saya sudah berbaik hati menuntun jalan kalian agar sampai puncak gunung ini. Tetapi kalian manusia yang serakah mengambil milik orang. Ucap suara seseorang itu. Namun hanya suaranya saja yang ada, tapi wujudnya tidak terlihat. Van, lepasin kelinci itu. Teriak Gio yang menyuruh Fandi melepaskan kelinci putih itu. Fandi pun melepaskannya. Namun betapa terkejutnya Gio dan Hanis, ternyata Fandi mengambil sebuah batu yang seperti berlian. Van, dari mana lu mengambilnya? Tanya Haris sambil berteriak. Di atas sana tadi. Buang saja, Van. Lu gak boleh ngambil sembarangan. Ujar Gio lagi sambil berteriak menyuruh Fandi untuk membuang batu itu. Namun Fandi tidak mendengarkan. Ia pun kembali menyimpan batu itu di saku jaketnya. Van, lu mau kita mati? Buang batu itu. Teriak Gio yang marah. Melihat Fandi tidak membuang batu itu, malah menaruhnya kembali ke sakunya. Fandi melepaskan pelukannya pada pepohonan. Lalu si Fandi itu lari ke bawah, meninggalkan Gio dan juga Hanis. Bangsat lo, Van. Gumam Gio yang melihat Fandi meninggalkan mereka berdua. Ia memperhatikan butiran hujan yang turun.
Butiran hujan yang hanya seperti tetesan air, namun hujan ini benar-benar berbeda. Hujan yang turun sebesar batu kerikil. Gio pun menegak ludahnya dengan takut, melepaskan tangannya dengan perlahan-lahan. Ia pun telah melepaskan tangannya dan memanggil Hanis. Nis, ayo kita pergi, cepat! Teriak Gio kepada Hanis. Hanis pun berusaha melepaskan tangannya, perlahan, lalu memegang tangan Gio. Mereka berdua pun langsung berlari ke bawah. Saat Gio dan Hanis berlari, terdengar suara gemuruh dari atas seperti mengikuti mereka. Gio pun langsung menarik tangan Hanis untuk bersembunyi di bawah batu yang besar. Saat mereka sudah berada di bawah batu besar, longsor pun tiba dari atas mereka. Mereka berdua selamat dari longsor itu. Setelah itu, Gio dan Hanis berlari lagi berusaha mencari jalan pulang. Langit pun sudah gelap, menandakan bahwa sudah malam. Mereka masih berlari berusaha untuk pulang. Suara gemuruh yang begitu kuat terdengar di telinga mereka. Hujan yang begitu deras dan angin yang begitu kencang. Gio teringat kata-kata kakek yang muncul di mimpinya, bahwa jika terjadi sesuatu, dia harus lari ke bawah. Gio pun lari ke bawah yang diikuti oleh Hanis. Jalan yang begitu licin membuat mereka terjatuh, namun mereka tetap berlari dengan tertatih-tatih. Saat mereka berlari, Gio tidak sengaja terpleset karena jalan yang begitu licin membuatnya terjatuh di jurang. Ah, Gio! Gio! Teriak Hanis yang melihat Gio terjatuh. Nis, tolong! Ujar Gio yang di bawah jurang. Gio masih bisa memegang akar pohon, menahannya agar tidak terjatuh ke bawah lagi. Ji, pegang tangan gue, Ji. Gue nggak bisa. Tangan lu licin gara-gara hujan. Akar pohon yang dipegang Gio sudah tidak bisa menahan berat badan Gio. Sedikit demi sedikit akarnya akan terputus. Hanis masih berusaha menarik Gio ke atas, namun terus terlepas. Udah Nis, tinggalin aja gue. Gue gak bakal ninggalin lu kayak gini. Gak apa-apa. Gue bisa naik ke atas kok. Lu duluan aja ke bawah. Ikut arahan gue. Pokoknya lu harus ke bawah. Gak usah belok-belok. Tapi Ji, gue gak mungkin ninggalin lu kayak gini. Akar pohon yang dipegang oleh Gio sedikit lagi terputus. Akar pohon ini mau putus. Jadi cepat tinggalin aja gue. Lu lari ke bawah. Ujar Gio. Namun, belum sempat Hanis menjawab, Gio pun terjatuh karena akar pohon itu terputus. Hanis frustasi melihat Gio yang terjatuh di jurang. Ia pun menangis melihat Gio terjatuh. Gio adalah salah satu sahabatnya yang paling dekat dengannya. Maafin gue, Ji. Maafin gue. Ia pun lalu berdiri untuk berlari ke bawah menuruti perkataan Gio. Di saat ia berlari ke bawah, ia bertemu dengan Fandi. Mereka berdua saling bertatapan. Hanis, mana Gio? Dia terjatuh ke jurang. Oh, jadi? Ujar Fandi yang seperti biasa-biasa saja saat mendengar Gio terjatuh ke jurang. Hanis tidak menjawab pertanyaan Fandi. Ia hanya melewati Fandi. Entah Fandi telah diselimuti apa. Ia pun langsung mendorong Hanis ke jurang. Hanis pun jatuh ke jurang. Namun ternyata Hanis masih bisa memegang dahan pohon dan menggelantung menahan dirinya agar tidak terjatuh. Brengsek, Fandi kurang ajar. Maafin gue, Gio. Gue gak selamat. Rio, Reza, maafin gue. Udah gak dengerin kata-kata kalian. Ibu, bapak, maafin Hanis. Belum bisa jadi yang kalian inginkan. Belum bisa bahagiain kalian. Batin si Hanis dalam hatinya. Lalu, tangannya pun terlepas. Ia pun terjatuh ke bawah. Dengan senyum tipis yang tersungging di bibirnya, ia pun menutup matanya. Ia terjatuh di sungai yang deras. Kepalanya terbentur di batu yang tidak terlalu besar. Ia merasakan nyeri di kepalanya. Siapa itu? Batin Hanis sebelum ia tidak sadarkan diri. Ia melihat seorang pria berbaju putih yang sedang tersenyum padanya. Saat ia melihat dengan jelas,
Ternyata itu adalah kakaknya yang sudah lama meninggal. Ia pun berjalan menuju kakaknya. Setelah Fandi mendorong Hanis ke jurang, Fandi pun langsung pergi. Dia berjalan dengan semboyongan dan tersenyum menyeringai jahat. Akhirnya, kalian berdua mati. Gue yang selamat. Ujar Fandi sambil tertawa bangga. Namun belum lama Fandi berjalan ke bawah. Bunyi gemuruh dari atas terdengar lagi. Dan gemuruh itu sepertinya akan mengarah pada Fandi. Fandi pun langsung terkejut dan berniat lari. Namun kakinya seperti ada yang menahannya. Bunyi gemuruh itu semakin mendekat. Manusia serakah. Samar-samar suara seperti mereka di atas tadi muncul lagi. Dan belum sempat Fandi ingin menengok ke belakang, longsor pun datang menyapu. Fandi yang terbawa longsor seperti hilang di telan bumi. Rio, Reza, dan Pak Yono. Mereka masih mencari keberadaan Gio, Hanis, dan Fandi. Sudah seharian mereka mencari namun belum juga ketemu. Kata Pak Yono, perjalanan menuju puncak 2 hari jika orang biasa seperti kami yang pergi. Tapi kalau ketua adat setempat hanya membutuhkan beberapa jam sudah sampai di sana. Kami ingin mengajak tetua adat setempat, sayangnya tetua adat di sana sedang ke acara keluarga mereka. Ini sudah seharian penuh kita mencari mereka bertiga. Tapi belum ketemu-temu juga. Hari pun telah berganti sore. Saat mereka sedang berjalan, mereka merasakan seperti sebuah getaran di bawah tanah, seperti gempa, dan langit pun diselimuti awan hitam. Pak Yono mengangkat tangan memberi isyarat untuk berhenti. Jangan teruskan. Kenapa, Pak? Ini bahaya. Sesuatu sedang terjadi di atas sana. Maksud Pak Yono apa ya? Sepertinya sesuatu yang buruk telah terjadi. Ayo cepat kita kembali ke tempat awal kita, sebelum sesuatu itu terjadi pada kita. Mereka semua berbalik, diikuti Rio dan Reza yang terheran-heran. Sebenarnya ada apa sih? Kenapa mereka kayak ketakutan gitu ya? Aku juga nggak tahu, Zah. Pak Yono, jadi gimana sama adik saya dan teman-teman saya, Pak? Maksud Pak Yono, apa ada sesuatu terjadi di atas sana? Adik dan teman-teman saya kan di atas sana, Pak. Pak Yono mendengar pertanyaan Rio, hanya menghela nafas berat. Pasti di antara mereka bertiga ada yang melakukan hal yang dilarang di gunung ini. Ujar Pak Yono yang menengok ke atas langit, melihat langit yang diselimuti awan hitam seperti sedang murka. Rio pun tersentak kaget mendengar perkataan Pak Yono. Wajahnya penuh dengan raut kekhawatiran. Aku harus mencari mereka bertiga, ujar Rio dengan tergesa-gesa untuk mencari Gio, Hanis, dan Fandi. Namun dihadang oleh Pak Yono. Jangan. Kalau kamu mencari mereka bertiga sekarang ke atas, kamu akan kena imbasnya. Tapi di sana ada adik saya loh, Pak. Tenang, Ri. Lo tenang dulu. Saya tahu, kami khawatir dengan mereka bertiga, tapi kami tidak mungkin mengizinkanmu mencari mereka sendiri. Kita tetap akan mencari mereka besok hari. Ini kita pulang dulu. Sekalian, saya ingin memanggil beberapa orang tua kepercayaan kami di kampung saya. Jelas Pak Yono. Reza pun mengangguk dan ikut pulang bersama Pak Yono dan Rio mengikuti mereka dari belakang. Di tempat lain, Gio yang tersadar, ia melihat hari sudah pagi. Ia pikir akan terjatuh ke sungai. Untung saja, ia ranselnya mengait di dahan pohon yang besar yang membuat Gio tertahan dan tidak terjatuh ke bawah. Untung saja tidak sampai ke bawah, ujar Gio melihat ke bawah. Ia pun berusaha menggapai dahan pohon untuk naik ke atas. Tidak lama kemudian, sebuah tangan seseorang menjulur memberikan bantuan agar ia naik ke atas. Gio yang terkejut melihat tangannya yang begitu putih dan pucat. Ia menengok ke atas. Ternyata ada 3 orang pemuda yang ingin membantu naik ke atas. Wajah mereka putih dan pucat seperti mayat. Gio sempat ragu untuk memegang tangan orang itu.
Tapi karena ia kesusahan untuk naik ke atas, ia pun meraih tangan orang itu. Gio sempat terkejut karena tangan orang itu begitu dingin seperti es. Gio pun berhasil naik ke atas. Terima kasih ya, Mas. Ucap Gio pada 3 pemuda yang menolongnya. Iya, sama-sama. Apa kamu bukan orang sini? Iya, saya dari kota ke sini untuk trekking di gunung ini. 3 pemuda itu saling melihat seperti terkejut mendengar penuturan Gio. Setahu kami, di sini tidak ada orang yang naik. Hanya tetua adat desa ini yang sebulan sekali naik ke gunung ini. Gio hanya heran. Dia pikir memang tidak ada orang pun naik di gunung ini setelah ditutup. Ternyata ada tetua adat yang naik sebulan sekali. Apa kamu tahu jalan kembali? Tidak, sepertinya saya tersesat. Baiklah, kalau begitu, ikutlah dengan kami. Kami akan membantu kamu untuk pulang. Gio pun mengangguk untuk ikut. Sesampai di desa, 3 pemuda itu membawa Gio ke rumah kepala suku desa setempat itu. Desa itu tidak jauh beda dengan desa Levara. Penghuninya juga begitu ramah-ramah. Jadi, kamu naik ke Gunung Ulu Jadi? Tanya kepala suku itu kepada Gio. Benar, tapi sebetulnya bukan hanya saya sendiri. Kami bertiga. Hanya saja saya dan teman-teman saya yang lain terpisah saat di hutan. Oh, saya dengar. Semalam sepertinya kalian telah melakukan kesalahan saat naik ke puncak Gunung Ulu Jadi. Gio pun menceritakan semuanya yang terjadi saat mereka ada di atas. Dengan rinci dia menceritakan. Kepala suku itu pun menarik nafas beratnya saat mendengar cerita Gio. Itu memang adalah kesalahan besar. Naik di gunung ini, apapun yang kalian lihat, janganlah kalian mengambilnya tanpa izin. Gio pun mendengar nasihat kepala suku itu. Dia pun paham mengapa mereka mendapatkan bencana yang begitu mengerikan. Kepala suku menawarkannya untuk tinggal di desanya dan menikahi putrinya. Putrinya yang begitu cantik jelita, namun Gio tidak mau karena ia kepikiran dengan kakaknya dan keluarganya. Ia pun diantar pulang kembali oleh 3 pemuda yang menolongnya. Sebelum kamu pergi, ini makanan untukmu sebagai bekal perjalananmu. Kepala suku memberikan makanan pada Gio. Beras pulut atau biasa disebut ketan yang dimasak dicampur dengan pewarna kuning dari kunyit dan sebiji telur rebus dibungkus di selembar daun yang besar. Gio pun pergi meninggalkan desa itu. Ia ditunjukkan jalan untuk pulang. Rio dan Reza pun kembali ke Gunung Ulu Jadi bersama Pak Yono dan tetua adat di sana. Sebelum mereka masuk ke dalam hutan, tetua adat itu melakukan sebuah ritual, entah untuk apa. Rio dan Reza pun tidak berkomentar tentang itu. Setelah tetua adat selesai melakukan ritual, mereka pun masuk ke dalam hutan Gunung Ulu Jadi. Saat di perjalanan, mereka mendapatkan ransel Hanis yang terbawa arus sungai. Loh, ini kan ranselnya Hanis. Ujar Rio sambil menunjuk ransel yang di sungai itu. Benar, ayo coba ikuti ke bawah. Mereka pun ke bawah, menelusuri sungai, dan tidak lama mereka menemukan seseorang yang telah mengapung di balik batu. Hei, ada mayat! Teriak salah satu warga. Mereka pun berlarian melihat mayat itu. Betapa terkejutnya Dio dan Reza melihat mayat itu ternyata Hanis. Hanis. Hanis! Teriak Rio, yang langsung berlari turun ke sungai. Tetapi Reza langsung menahan Rio untuk tidak mendekati mayat Hanis. Ri, tenang dulu. Lepasin gue, Zah. Lu lihat, itu mayat Hanis. Gue tahu, Ri, tapi lu gak boleh nyentuh mayatnya, Ri. Rio yang benar-benar terpukul dan terbawa emosi, langsung melampiaskan pada pohon di depannya. Ia langsung meninju pohon yang membuat pohon itu sedikit retak. Astaga, kenapa jadi seperti ini? Ujar Rio lirih.
Salah seorang warga pun turun ke desa untuk menelpon Basarnas untuk mengevakuasi mayat Hanis yang hanyut. Gue tahu lo sendiri. Gue juga sedih. Tapi kita harus sabar. Ujar Reza di belakang Rio. Karena tim Basarnas tidak terlalu jauh dari desa Levara, mereka pun telah sampai dan mengevakuasi mayat Hanis. Mereka pun kembali membawa mayat Hanis ke desa. Namun Rio, Reza, Pak Yono, dan yang lainnya masih tinggal di hutan untuk melanjutkan mencari Fandi dan Gio. Sudah seharian kita mencari Fandi dan Gio, tapi tidak ketemu juga. Jadi gimana? Apa kita kembali? Sepertinya begitu. Ini sudah sore. Kita harus melanjutkan besok. Saya yakin Gio dan Fandi tidak apa-apa. Ujar Pak Yono. Rio yang terlihat hanya diam sedari tadi, tanpa mengatakan sepatah kata pun, kembali dengan wajah yang frustasi. Gue pengen sendiri dulu, Zah. Pak. Ujar Rio yang berjalan duluan meninggalkan Reza dan Pak Yono. Reza dan Pak Yono hanya diam. Dia benar-benar terpukul dengan kejadian ini. Begitu pula Reza, walaupun dia hanya diam, dia juga terpukul dengan tragedi ini. Mereka sering trekking, tapi baru kali ini mereka mendapatkan tragedi mengerikan ini. Rio yang berjalan sudah jauh dari Reza dan Pak Yono, tiba-tiba dikagetkan dengan suara yang memanggilnya dari samping. Ia pun langsung menengok ke samping. Rio pun tersentak, kaget, melihat Gio yang sedang memanggilnya. Kakak! Gio! Gio! Teriak Rio, langsung berlari ke arah adiknya. Rio pun langsung memeluk adiknya yang dibalas dengan pelukan oleh Gio. Gio, lo dari mana saja? Gue udah nyariin kamu kemana-mana. Maafin Gio, Kak. Gio keras kepala, gak dengar apa kata kakak. Udahlah, gak usah dipikirin. Yang penting kamu selamat. Mana Fandi? Ceritanya panjang, Kak. Aku akan jelasin kalau kita udah sampai di desa. Ya udah, ayo kita pulang. Kakak juga punya cerita duka. Maksudnya, Kak? Nanti kamu tahu sendiri kalau sudah sampai di desa. Gio pun yang heran langsung bergegas pulang. Saat mereka berdua kembali, ternyata keluarga Hanis telah datang di desa untuk membawa mayat Hanis. Apa Hanis udah ketemu? Tanya Gio yang masih belum tahu bahwa Hanis sudah meninggal. Rio yang mendengar pertanyaan Gio hanya diam tidak menjawab pertanyaannya. Ia hanya mempercepat jalannya. Saat sampai di rumah Pak Yono, Rio langsung menunjuk ke kantong mayat yang ada di dalam rumah Pak Yono. Gio menatap tajam ke arah Rio, dan ia pun langsung membuka kantong mayat itu. Saat ia membuka, betapa terkejutnya dia bahwa mayat yang ada di dalam itu adalah Hanis. Hanis? Gio yang terkejut seperti tidak percaya bahwa mayat di hadapannya itu adalah Hanis. Gio berdiri dan berjalan keluar. Rio yang melihat Gio hanya diam, dia tahu bagaimana perasaan Gio sekarang. Gio berjalan ke belakang rumah Pak Yono dengan tatapan kosong. Gio pun terduduk lemas. Gue pikir lo selamat, Nis. Suara Gio terdengar begitu lirih. Kepalanya tertunduk lemah. Tidak lama kemudian, butiran cairan bening jatuh dari pelupuk matanya. Gue gak nyangka kalau lo pergi, Hanis. Harusnya gue berusaha naik dan gak biarin lo sendiri. Gio benar-benar terpukul atas kehilangan Hanis. Reza, Pak Yono, dan yang lainnya pun telah kembali. Reza yang melihat Rio, ia menghampirinya. Rio, lo... Belum selesai Reza berbicara, Rio pun langsung memotong perkataannya. Gio udah balik. Hah? Jadi dia sekarang di mana? Di belakang. Reza pun pergi ke belakang untuk mencari Gio. Ia ingin menyapanya, namun ia pun menghentikan langkahnya. Karena melihat Gio yang menangis tertunduk, Reza pun berbalik. Ia tidak ingin mengganggunya. Ia tahu bagaimana perasaan Gio sekarang karena kehilangan Hanis. Setelah mereka semua sudah berkumpul,
Mereka pun kembali ke kota untuk mengebumikan Hanis. Mereka tetap kembali untuk mencari Fandi. Hanya Fandilah yang belum ditemukan. Nah, buat teman-teman, gimana nih menurut kalian? Apa Fandi bisa ditemuin atau tidak? Kita lanjut. Rio, Reza, dan Gio pun berpamitan pada Pak Yono dan warga desa di sana. Mereka telah bersiap-siap untuk kembali. Mayat Hanis telah dibawa terlebih dulu, karena besok pagi Hanis akan dikebumikan. Mereka bertiga berjalan mengikuti jalan setapak. Saat sudah hampir sampai di desa Matan Timali, mereka mendengar suara seseorang memanggil. Mereka bertiga pun sontak menengok, namun tidak ada siapapun yang mereka lihat. Lalu mereka berbalik. Mereka meneruskan perjalanan pulang. Tapi tidak lama, terdengar lagi suara seseorang menangis dengan lirih, seperti sedang kesakitan. Mereka bertiga pun saling bertatapan, lalu menengok lagi mencari suara tersebut. Siapa itu? Nggak tahu. Udah, biarin aja. Ayo jalan lagi. Ujar Rio yang berbalik lagi untuk meneruskan langkahnya. Reza dan Gio pun mengikuti Rio dari belakang. Semakin jauh mereka berjalan, seperti semakin mendekat suara yang mereka dengar. Tanpa berbicara, Rio pun langsung berlari meninggalkan Reza dan Gio. Woi, tungguin kak. Yah, main ninggalin aja tuh orang. Ayo kabur, Ci. Jangan-jangan itu kuntilanak lagi. Ujar Reza sambil berlari duluan. Gio pun tidak tinggal diam, ia pun berlari sekencang mungkin. Ri, kenapa lu ninggalin kita? Lu berdua lama. Kata Rio tanpa rasa bersalah. Mereka pun telah sampai di desa Matan Timali. Mereka lalu mengambil motor yang mereka titipkan di penitipan motor. Motor Hanis telah dibawa oleh keluarganya. Yang tersisa tinggal motor mereka berempat, salah satunya motor milik Fandi. Mungkin besok keluarga Fandi datang mencari Fandi, sekaligus mengambil motornya. Saat mereka menghidupkan motor untuk pergi, tiba-tiba motor Fandi terjatuh sendiri. Gio pun akhirnya turun dan mengangkat motor Fandi untuk mendirikan seperti semula. Setelah itu mereka bertiga pun kembali ke kota. Namun saat Rio, Reza, dan Gio sudah pergi, motor Fandi kembali terjatuh. Sesampainya mereka di rumah masing-masing, mereka langsung merebahkan tubuh mereka yang begitu kelelahan karena insiden di Gunung Ulu Jadi ini. Di pagi hari, Rio yang sudah terbangun lalu mandi dan bersiap-siap untuk pergi ke pemakaman Hanis. Rio yang ingin membangunkan Gio, ternyata Gio sudah bangun, malahan sudah bersiap-siap untuk pergi. Reza pun datang ke rumah mereka berdua untuk menjemputnya pergi bersama-sama. Rio dan Gio hanya tinggal berdua. Orang tua mereka kerja di luar kota. Tak, 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 tak. Gio pun membuka pintu. Terlihat Reza yang sudah bersiap-siap untuk pergi ke pemakaman Hanis. Ayo kita berangkat. Mereka bertiga pun pergi ke pemakaman Hanis. Mereka telah sampai, banyak saudara, teman, dan kerabat-kerabat Hanis yang datang. Terlihat ayah, ibu Hanis, dan adiknya menangis melihat kepergian Hanis. Gio yang melihat kepergian sahabat dekatnya pun tidak bisa menahan air matanya. Ia tidak malu jika disebut cengeng. Kepergian sahabat dari kecil itu memang menyakitkan. Rio dan Reza melihat Gio menangis, langsung memeluk pundaknya menenangkan Gio. Sabar, Ji. Kita juga sedih karena kepergian Hanis. Saat pemakaman selesai, mereka pun kembali. Rio yang sudah menyalakan mobilnya, samar-samar ia melihat seseorang yang tersenyum padanya, lalu melambaikan tangan. Ternyata, itu adalah bayangan Hanis. Rio pun langsung turun dari mobil dan memperhatikan bayangan Hanis itu. Namun, bayangan itu telah hilang. Gio dan Reza yang heran melihat Rio celingak-celinguk seperti sedang mencari sesuatu. Dia pun menghampirinya. Kenapa, Kak? Ada apa? Lu nyari apaan? Itu. Gue ngelihat bayangan Hanis. Dia tersenyum. Ah, yang bener, Lori. Iya, bener. Ah, kamu halusinasi aja kali, Kak. Ayo, kita pergi.
mereka bertiga telah pulang ke rumah Ryu dan Gio. Dan cerita ini tamat selesai sampai di sini. Yang intinya, Fandinya hilang, gak tahu di mana. Mungkin udah disiksa sama kakek-kakek penghuni gunung itu. Sebenarnya ini masih lanjut, tapi aku tamatin di bagian ini saja. Nanti mungkin episode 2 baru kita bahas tentang Fandi. Karena kehilangan Fandi itu masih misteri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, panjang umur, bahagia selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan terima kasih juga buat penulis yang sudah memberikan kami izin untuk membawakan cerita ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di channel ini, yang sudah komen, yang sudah nge-like video ini, yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.